RT 05, 5 ekor sapi kambing tidak ada. Kemudian hadirnya 3 orang, ya kami akan terus melaksanakan pemotongan hewan kurban tersebut. Nah, jadi ini harap dimaklumi sesuai dengan yang telah kami sampaikan di surat undangan. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada jemaah bapak-bapak, nampaknya duduk kita masih agak longgar, jadi tolong dirapatkan dikit karena jemaah kita masih banyak yang ada di luar. Namun yang di luar segera masuk dulu, kita atur saf kita. Jadi mungkin kalau saf di belakang bisa nanti TP2 dulu. Nanti pas kita mau sholat akan kita atur lebih lanjut. Sebab berdiri dengan duduk akan berbeda tempat yang kita pakai. Jadi kami harap kepada jemaah yang kebetulan di luar segera masuk dulu, nanti kita atur saf kita untuk berhenti. Kemudian mungkin bagi jemaah yang berada di posisi kiri atau posisi kanan masjid, itu teras kita bisa dipakai, nanti bisa disesuaikan safnya dengan yang di dalam. Kemudian kepada ibu-ibu mungkin juga diatur safnya di belakang dan sampai biasanya ke jalan dan atur sesuai dengan saf kita masing-masing. Sekali lagi kepada kita semua, tolong diperhatikan saf untuk terisi supaya jemaah kita yang datang belakangan bisa mendapat saf di dalam ruangan untuk bapak-bapak. Dan diharapkan hadir tepat pada waktunya. Kemudian untuk ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ووعد له وحدم الأحزاب وحده لا
Idul Adha ini pelaksanaannya kita sama seperti sholat Idul Fitri. Idul Adha ini mustaqbil kiblat Allahumma ta'ala. Laksanakan takbiratul ihram. Selanjutnya kita bertakbir. Setelah takbiratul ihram maka diikuti dengan 7 kali takbir. Jadi masuk takbiratul ihram pada rakaat pertama kita bertakbirnya berarti 8 kali. Di luar takbiratul ihram berarti kita takbirnya 7 kali. Setiap takbir kita membaca tasbih, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang ketujuh, setelah takbir yang ketujuh maka imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat sebagaimana kita sholat biasa. Setelah itu kita ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud kembali sebagaimana sholat biasa. Setelah sujud yang kedua maka kita bangkit berdiri lagi. Maka setelah takbir bangkit berdiri diiringi dengan takbir sebanyak 5 kali. Jadi untuk rakaat kedua takbir kita 5 kali di luar takbiratul ihram. Maaf dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة العيد ركعتين جامعة رحمكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ada bapak kita, ada ibu kita, ada saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka lancar melaksanakan manasik hajinya. Dan mudah-mudahan juga kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan haji Baitullah pada tahun peristiwa haji dan sejarah Nabi Muhammad alaihissalam dan keluarga. Dalam peristiwa haji yang diucapkan oleh jemaah haji yang dianjurkan untuk memperbanyaknya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
hujan. Oh ya lah. Gerimis ya. Ada kejuaraan Yang sangat memprihatinkan karena gerimis. Sehingga para jemaah, ibu-ibu harus merapat ke dalam, ke teras. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jemaah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu, jemaah, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kuat, bukan yang nantinya kita perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya nanti yang akan kita bawa adalah ketakwaan itu. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kecantikan dan kegantengan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran ketiga dari peristiwa itu adalah di mana dalam peristiwa haji ada yang namanya tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Artinya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh berhenti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poros kita adalah Ka'bah. Ka'batullah yang kita jadikan kiblat kita, dan kita tidak boleh berhenti menghadap kiblat sampai kiblat. Dan kita tidak boleh berhenti beribadah. Harus terus berputar. Kehidupan kita tidak boleh berhenti sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan perjuangan kita tidak boleh berhenti. Harus terus berputar dalam kehidupan ini, dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat adalah dari peristiwa sa'i. Maka kalau hari ini, dan insya Allah akan ada jemaah kita yang mungkin setelah melempar jumrah, dia akan berangkat ke Mekah. Usaha kita bisa saja tidak berhasil di bidang itu, tapi kita disuruh berusaha, disuruh bekerja, disuruh mencari rezeki. Bisa saja dari situ, dari kesungguhan kita, tidak dari pintu itu. Bapak bisa saja mendapatkan rezeki dari pintu yang lain, dari usaha yang lain. Atau mungkin bapak ibu tak bisa membayar ongkos haji ketika usaha bapak, tapi bisa saja pada anak, usaha anak akan ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa sa'i ada hal juga yang perlu kita perhatikan, bahwa sa'i ini dimulai dari Sofa. Bukit Sofa. Simbol Sofa bisa bermakna Sofa bersih, murni, bersih dan murni. Pekerjaan kita, kegiatan kita akan mendatangkan marwah kepada kita, akan mendatangkan harga diri,
akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan keberkahan, maka mulailah usaha itu dari sofa. Mulai dari yang bersih, mulai dari yang suci, mulai dari yang halal, mulai dari yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mulai dari yang haram. Dari mencuri. Kenapa? Karena sekalipun banyak harta, banyak penghasilan dari yang bukan yang sofa, bukan yang suci, bukan yang halal, maka dia tidak akan menyampaikan bapak kepada Marwah. Oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir diperbaiki. Kenapa? Karena di bawah rumah itu ada harta untuk peninggalan untuk mereka. Rumahnya diperbaiki. Dan disebutkan karena bapaknya adalah orang soleh. Tapi dalam tafsir jemaah Allah yang berhormat Allah SWT, yang menonjol kesolehan itu bukan bapaknya, tapi datuknya yang ketujuh. 7 keturunan kebaikan seorang datuk sampai kepada cucunya. Ada simbol permusuhan abadi kita. Permusuhan abadi kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu. Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan jangan kalian ikuti langkah untuk mengurangi atau menghilangkan bagian dari agama ini, maka sebenarnya mereka sudah dalam khutwat syaitan. Apa-apa. Maka kalau dalam kita, akal kita itu sama dengan membunuh anak. Allah Subhanahu wa taala dia buktikan bahwa cinta dia kepada Allah lebih dari cinta kepada segalanya. Cinta kepada Allah lebih dari cinta segalanya. Karena justru dia yakin dalam ketaatan kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan perlindungan. Dalam ketaatan kepada Allah, disitulah Allah akan berikan rezeki. Dalam ketaatan kepada Allah, disitulah Allah berikan kebahagiaan. Dalam ketakwaan kepada Allah, disitulah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang pemurung, yang menderita, dan jangan jadikan kami orang yang susah ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah orang yang lemah, orang yang bakhil, orang yang dililit utang dan dibawa ke muslimin fi Palestin wa fi kulli zaman wa makan ya Allah. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, yang tertindas di Palestina dan di seluruh tempat dan makan tempat ya Allah, dan di seluruh waktu ya Allah. Allahumma aslih su'una, Allahumma aslih su'una ulati umurina, Allahumma aslih su'una ulati umurina ya Allah. Perbaiki kondisi kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki kondisi pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perbaiki kondisi pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki kondisi pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin yang adil, yang taat, yang patuh kepada innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyampaikan permohonan maaf. Tafadhal ya Karim.
warahmatullahi wabarakatuh.